Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Udah lama nih channel ini nggak ngajak sahabat semua jalan-jalan. Dan kali ini sebelum jalan-jalan yang jauh, kita jalan-jalan yang tipis-tipis aja dulu ya. Kita coba ngeliat situasi terkini di kawasan Bukit Soeharto. Jadi dari Samarinda ini, dari Jembatan Mahakam, kita akan meluncur ke kawasan Bukit Soeharto melalui Lojanan dan sekitarnya. Jadi sebelum kita nanti jalan-jalan lagi ya, melihat rute ke Berau, rute ke luar kota ya, kita coba cek ombak dulu nih. Jangan-jangan ada sahabat semua yang kangen nih lihat situasi dan kondisi di kawasan Samarinda Balikpapan, yaitu di Bukit Soeharto. Oke, sebelum sampai di Bukit Soeharto, kita tentu melintasi dulu Jembatan Mahakam ini. Ini adalah Jembatan Mahakam yang baru ya. Jembatan Mahakam yang lama ada di sebelahnya, khusus dari luar kota Samarinda untuk masuk Samarinda. Nah, Jembatan Mahakam yang baru ini khusus dari Samarinda menuju ke Samarinda seberang dan ke luar kota. Masih dalam suasana Syawal ya teman-teman, suasana Lebaran. Tentu saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat semua memaafkan ya kalau ada yang salah-salah ya. Dan tentu saja salahnya sahabat semua ya dimaafkan juga ya. Ya teman-teman, udah lama banget memang nggak jalan-jalan ya. Makanya begitu ada kesempatan kayaknya perlu deh jalan-jalan ya, untuk melihat situasi dan kondisi. Dan tentu saja saya ingin menyapa teman-teman yang ikut bergabung ya di channel ini. Mungkin ada yang dari Nunukan, dari Malinau ya, wilayah Kaltara dulu saya sebut nih, dari Bulungan, kemudian dari Berau, ada dari Kutai Timur, ada dari Bontang, Samarinda Balikpapan, Kutai Kartanagara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Balikpapan, Pasir, Penajam, Banjarmasin, Pontianak, pokoknya seluruh wilayah Kalimantan ya, Palangkaraya dan sebagainya. Dan juga sahabat semua dari luar Kalimantan. Dan yang paling utama tentunya bagi sahabat semua yang saat ini ya, warga Kalimantan yang saat ini sedang merantau di luar Kalimantan. Mudah-mudahan video ini bisa mengobati ya, mengobati rasa kangen, rasa rindu sahabat semua terhadap situasi dan kondisi yang ada di wilayah Samarinda dan melintasi ke Bukit Soeharto. Ya, kita tadi sudah melintas ya di Jembatan Mahakam, kita sudah sampai di ring road ini, jalur baru, dan kita belok kanan ke arah Rapak Dalam. Nah, ini juga jalur ring road ya teman-teman, jalur baru menuju ke Balikpapan, menuju ke kawasan tol ya. Nah, jalur jalan tol itu lewat sini. Ada juga yang lewat ke kiri ya, tadi lampu merah belok kiri juga ada juga, menuju Jembatan Mahkota 2 dan bisa naik tol lewat jalur tersebut. Ini dua jalur kawasan Rapak Dalam. Di sini ada kampus Universitas Nahdlatul Ulama ya, kemudian ada jalur menuju ke SMA Negeri 10 ya. Ada juga kampus Universitas Terbuka, ada pondok pesantren ya. Jalur ini juga, wah jalur itu udah ramai banget ya teman-teman. Ini adalah jalur Samarinda Seberang. Dan di Samarinda Seberang ini sudah rame ya, benar-benar udah rame, udah nggak kayak dulu ya. Jadi kawasan Samarinda Seberang ini sudah sangat berkembang, terbukti dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang sama dibandingkan dengan di Samarinda ya. Jadi di Samarinda Seberang ini
juga ada rumah sakit, bahkan rumah sakitnya ada polisi lagi bangun rumah sakit Bayangkara ya, tentara sudah ada, rumah sakit tentara sudah punya, Pemkot Samarinda juga punya rumah sakit Emir Muiz tuh, banyak banget teman-teman ya. Dan ini sampai Simpang 4 ya, yang tadi saya sampaikan SMA 10 ya. Dan Simpang 4 tadi kalau belok kiri itu ke arah perumahan atlet ya, perumahan GTS Grand Taman Sari ya, perumahan yang dulu dipakai untuk PON pada tahun 2008 ya, udah lama banget itu ya. 2008 sekarang 2026, waduh berapa tahun ya. Yang matematikanya bagus tolong tulis di kolom komentar, sudah sekian tahun gitu ya. Ini abangnya lagi nggak bisa mikir nih ya, otaknya lagi banyak yang dipikirin ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ya, menuju ke jalur 2 ini ya. Kita akan melintasi beberapa objek penting ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Selain ada SMA 10 ya yang ada di sebelah kiri jalan ini, kita akan melihat ada kantor cagar budaya kalau nggak salah ya, kantor cagar budaya, ada rumah sakit Emir Muiz ya. Nah ini ada kantor UT, Universitas Terbuka, ada lagi kantor panti sosial ya, panti sosial, panti anak gitu, terus BPSDM ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian ada tentu saja kampus UINSI, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, atau disingkat UINSI ya teman-teman. Jadi di sini nih setelah Simpang 3, kalau kita ke kanan ini kita ke arah Jembatan Mahulu ke perumahan Ciputra ya. Nah, Citraland atau Ciputra ya. Nah, ini sebelah kiri UINSI, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Sebelah kanan tadi ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga ada yang sedang dibangun rumah sakit Bayangkara Polri ya, tapi sedang dalam proses pembangunan. Bangunannya udah kelihatan ya, tapi belum beroperasi seperti layaknya rumah sakit. Dan video ini diambil pada tanggal 6 April 2026 ya, 6 April 2026. Nah, saya pengen ngecek nih, karena video ini diambil 6 April 2026. Nah, teman-teman ini nih, teman-teman yang lagi nonton ini nontonnya di tanggal berapa? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kita pengen tahu nih seberapa lama teman-teman nonton. Apakah nunggu setahun 2 tahun baru nonton? Wah, luar biasa itu ya. Jadi kita pengen cek nih, cek ombak teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini seperti biasa ada truk tangki ya, dan kita bablas saja. Oh ya, biasanya ada yang tanya juga, nih Bang, videonya direkam pakai apa? Nah, ini videonya direkam menggunakan handphone ya, menggunakan handphone dan dipasang di car holder. Makanya ya mau nggak mau kayak apa ya, di depan gitu ya HP-nya ya, ditaruh di tempat HP atau car holder, kemudian kita jalan seperti biasa. HP yang dipakai HP apa Bang? Ya realistis ya, yang stabilisernya bagus, yaitu iPhone. Jadi ini direkam menggunakan iPhone, walaupun mobil goncang ya, mobil goyang, tapi kelihatan tuh aman terkendali ya, aman terkendali, goncangannya nggak terlalu terasa ya di gambar atau di video. Oke, kita masih lanjutkan ya perjalanan di Samarinda seberang. Dan ini pernah longsor ya kawan-kawan, di kawasan ini, di kawasan Samarinda seberang ini sempat ada longsor, tapi sudah diperbaiki ya, udah direnovasi, ditanggulangi, diatasi oleh
pemerintah, sehingga perjalanan di kawasan Samarinda seberang ini, terutama di kawasan Ring Road ini, kembali aman, lancar, tanpa pungli ya. Yang repot ini pungli teman-teman ya. Itu jadi PR di mana-mana ya, nggak cuman di Samarinda, di Kalimantan Timur ya. Ya mudah-mudahan bisa diatasi ya teman-teman ya. Ini posisi berada di Samarinda seberang, dan ini adalah simpang 3 teman-teman. Kalau ke kanan kita ke arah Tenggarong ya, ke arah Tenggarong, ke arah Samarinda lagi tapi lewat pinggir sungai ya, pinggir sungai Mahakam. Dan kita karena mau ke Bukit Suharto, kita belok kiri teman-teman. Kita belok kiri, ini adalah kawasan Loajanan ya, Loajanan Ilir ya. Ini Loajanan Ilir, dan kita melintasi jalur ini menuju ke Bukit Suharto teman-teman. Oke, sekali lagi saya pengen ngecek teman-teman nih yang nonton video ini, tolong sebut namanya dan sekarang sedang tinggal di mana. Kita pengen tahu nih, video ini sudah menjangkau kemana aja, apakah hanya di seputaran Kalimantan Timur atau bahkan sudah keluar Kaltim atau bahkan sudah keluar dari Indonesia gitu ya. Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum kita sampai di Bukit Suharto, di kawasan Lojanan ini aja ya, kepadatan lalu lintas tuh udah terasa banget kalau jalur Bukit Suharto ini sudah tidak seramai dulu ya. Karena tentu saja banyak orang lebih memilih rugi uang daripada rugi waktu ya. Karena ketika lewat tol itu hemat perjalanannya lumayan. Ya ini pun tentu ada pro kontra ya. Ada yang merasa pro, lebih milih nggak usah jalan tol karena dia naik motor. Ada juga yang naik mobil pun ya, orang yang naik mobil pun lebih milih untuk tidak lewat tol ini ya, karena mungkin sayang tuh tarif tolnya lumayan ya, 130.000 lebih ya. Dan kalau PP tentu saja udah 250-an gitu ya. Waduh, Masya Allah deh. Ya tapi kan itu tadi, orang milih waktu atau milih uang ya. Kalau yang pengen hemat waktu ya udah nggak masalah, lewat tol juga oke ya teman-teman. Bagi yang ya disayang-sayang tentu juga lumayan untuk menghemat kalau lewat Bukit Suharto ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, udah banyak sekali ya tempat-tempat yang sudah tidak lagi beroperasi. Yang terasa itu di jalur ini ada Soto Banjar Amado. Nah, Soto Banjar Amado ternyata tidak bertahan lama teman-teman, karena pelanggan-pelanggan setianya terutama yang menuju ke Balikpapan ternyata lebih memilih lewat tol ya, lebih memilih lewat tol ketimbang lewat jalur umum ini. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka ya, situasi dan kondisi di Soto Banjar Amado pun ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya itu apa ya, ya nggak beroperasi lagi ya, tutup ya. Dan apa, warungnya itu, kiosnya itu ada tulisan, ada pelang dijual gitu ya. Waduh, sayang banget ya. Soto Amado itu enak banget loh, Soto Banjar Amado, ada satenya gitu. Coba deh, kalau nggak percaya kita cek ya teman-teman yang warga Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya yang pernah melintas di jalur ini, bener nggak kalau ada Soto Banjar Amado itu enak banget ya. Nah, bagi yang teman-teman sudah pernah ikut, silahkan kasih testimoni bahwa memang Soto Banjarnya enak gitu ya. Nah, di Samarinda sih ada juga cabangnya gitu ya. Cuman dulu kalau saya melintasi Soto Banjar Amado itu pasti rame banget ya. Ada aja yang nginep ya, ada aja yang antri maksudnya. Ya, saya pun beberapa kali dulu ya suka mencoba makan di lokasi ini, di Soto Amado, tapi
Iya, itu dulu ya, barengan sama orang ya. Kalau sekarang udah mikir tuh, untuk apa makan di sini, perjalanan masih jauh gitu ya. Makanya pelan-pelan ya, perlahan-lahan ya, banyak tempat usaha di kawasan ini akhirnya ya entah pindah, entah tutup, entah itu gulung tikar, yang jelas tidak beroperasi lagi. Masya Allah ya. Ya, kita tentu berharap ya teman-teman, arah kebijakan Presiden Bapak Prabowo Subianto ini bisa membawa kebaikan ya bagi negeri ini, bisa membawa reformasi ya, semangat reformasi yang membara, sehingga rakyat Indonesia betul-betul sejahtera ya. Kalau nggak sejahtera kayak gini nih, perjuangan kita lewat lewat Bukit Soeharto ini tidak gampang ya teman-teman ya, banyak sekali perjuangannya, belum lagi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang mistis ya, hal-hal yang menakutkan itu ya. Kalau ada yang ngait-ngaitan dengan situasi yang mistis, udahlah silahkan percaya. Kalau saya mah udahlah nggak usah percaya ya, percaya sama yang maha kuasa aja ya teman-teman. Emangnya kenapa sih soal hal-hal yang mistis? Ya memang karena zaman dulu jalanan cuman ini, terus kalau kita lewat tengah malam itu banyak sekali ya cerita-cerita yang dikaitkan dengan hal-hal yang berbau makhluk astral gitu ya. Jalur Bukit Soeharto ya, karena memang sepi jalanannya, terus hutannya juga lebat banget. Nah itu situasi dulu ya. Kalau sekarang ya kita lihatlah nanti bagaimana kondisi jalannya, apakah masih takut gitu ya. Kayaknya sih sekarang udah tidak semenakutkan dulu ya, masih aman, terkendali. Sedikit cerita ya, jalur jalan Bukit Soeharto ini di masa sebelum ada jalan tol ya teman-teman, ini memang menjadi jalur utama dari mulai bis umum ya, kemudian taksi ya. Taksi ini kalau di Kalimantan itu kan ya taksi sedan gitu, tapi sistemnya charter, nggak pakai argo ya. Kalau di kota besar Jakarta, Surabaya itu kan pakai argometer. Nah kalau di sini nih yang disebut taksi itu ya sistem kayak charter gitu, sama dari Balikpapan berapa ratus ribu gitu ya. Nah itu sebutannya taksi kalau di sini. Nah pembangunan jalur jalan ini itu berkelok-kelok menyesuaikan situasi dengan perbukitan yang ada di kawasan Bukit Soeharto. Dan dulu ya di masa lalu gitu ya, jalur ini biasanya juga seiring dengan perusahaan pembalakan hutan dulu ya. Jadi dulu yang motong kayu ya, karena Kaltim ini banyak kayunya, jadi kayak jalur untuk ngambil kayu ya, rata-rata Kalimantan Timur ini jalan-jalanannya. Nah ini kalau jalur ini jalur jalan nasional, dibangun oleh APBN ya, atau biaya negara, karena menghubungkan antar provinsi. Jadi jalan ini selain Kalimantan Timur ya, itu menghubungkan jalur jalan menuju ke Kalimantan Utara, juga ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga ke Kalimantan Barat. Makanya jalur jalan nasional ini sebutannya ya. Apa bukti ini jalan nasional? Kita bisa lihat marka jalan yang ada di tengah nih. Garis yang ada di tengah ini warna kuning ya. Warna kuning itu menunjukkan jalur jalan ini adalah jalan nasional. Kalau putih, nah itu baru jalur jalan provinsi ya. Oke, kita sampai di ada tikungan ya, 2 jalur ini. Biasanya di sini kalau saya lewat itu kesempatan untuk nyelip ya teman-teman, karena di belakang truk ini nggak enak banget ya. Tapi harus sabar, harus penuh perhitungan, harus hati-hati, jangan sampai kita asal selip, asal mendahului tapi malah kurang aman. Itu sangat membahayakan ya. Nah kalau saya sendiri
nggak mau juga disalib ya, karena saya Islam gitu ya. Gurauannya kok gurauan garing gitu ya, kayak baju yang ada tulisannya itu, jangan disalib, saya Islam gitu ya. Garing banget sih bercandanya ya namanya juga netizen ya, suka bercanda gitu ya. Padahal salibnya itu pakai P ya. Sementara kalau yang bicara agama itu salibnya pakai B ya, salib, bukan salib pakai P. Tapi kadang-kadang netizen Indonesia ini kan luar biasa ya. Apa itu? Orang bule pun ngaku ya, selera humornya orang Indonesia itu keren ya. Apa-apa dibikin lucu aja, apa-apa dibikin ketawa aja, biar nggak stres ya. Biar nggak stres teman-teman. Ya teman-teman, sedikit mengulik sejarah Jalan Samarinda Balikpapan via Bukit Soeharto ini memang punya sejarah panjang ya, karena memang ini merupakan jalur darat utama di Kalimantan Timur sebelum adanya jalan tol. Jalan ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1970-an ya, dan ini menghubungkan dua kota penting, yaitu Balikpapan sebagai pusat Pertamina ya, pusat minyak, kilang minyak dan industri, serta Samarinda sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Ya ini memang kadang-kadang unik ya, orang luar Kalimantan tuh taunya Balikpapan tuh kota besar gitu ya. Kemudian kalau ditanya mana ibu kotanya Kalimantan Timur, kadang nggak tahu kalau itu Samarinda, taunya Balikpapan. Nah uniknya Kalimantan Timur ini sekarang punya 3 kota, yaitu Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang ya. Kalau dulu ada juga tuh Tarakan, tapi sekarang kan Tarakan masuk wilayah Kalimantan Utara. Jadi sebelum ada jalan ini, akses antar kota memang terbatas melintasi Bukit Soeharto ini, dan waktu tempuhnya itu lumayan ya. Dulu kadang kalau saya naik mobil Samarinda Balikpapan gitu ya, bisa memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam, bahkan lebih kalau lagi jalanan penuh atau konvoi gitu ya. Dan memang kawasan yang agak-agak gimana gitu ya. Itu kawasan hutan rakyat ya, Tahura, Taman Hutan Raya, itu hutan pendidikan, yaitu Bukit Soeharto. Ini kenapa sih namanya Bukit Soeharto? Ya tentu aja ya, Bukit Soeharto ini diambil dari namanya Pak Harto ya, Soeharto presiden kita ya, presiden Indonesia setelah Bung Karno dulu ya. Karena wilayah ini dulu dijadikan kawasan konservasi dan pendidikan kehutanan di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi memang di kawasan Bukit Soeharto ya, kalau nanti kita lewat Bukit Soeharto, itu ada hutan penelitian, ada kawasan observasi, dan juga jalur ekosistem penting. Yaitu sejarahnya begitu teman-teman ya. Seiring waktu ya tentu situasinya beda deh kayaknya ya. Dan memang awalnya jalanan di sini itu sempit, banyak tikungan, rawan rusak karena memang tanahnya itu labil. Apalagi di sini nih curah hujannya tinggi ya, karena hutan tropis, dan kondisi infrastruktur yang memang sangat terbatas. Dan alhamdulillah ya teman-teman bisa ngeliat kondisinya sekarang. Jalanan di sini udah mulai lebar ya, terus pengaspalannya udah dilapis berkali-kali, jalur yang longsor diperbaiki terus, dan juga pohon-pohon tua ditebangin ya, kalau enggak bahaya. Saya pribadi ya, saya sendiri juga pernah mengalami kondisi mobil yang saya gunakan ini ketimpa pohon ya, ketimpa pohon, dan itu membuat kaca depan ini pecah ya, kacanya pecah, dan kap mesinnya tentu penyok ya, karena batang pohon yang sudah lapuk dan sudah tua. Nah itu alhamdulillah masih, alhamdulillah ya, nyawa saya aman ya. Tidak sampai jadi korban. Kalau mobil alhamdulillah ya, ada asuransi, aman, bisa diperbaiki lagi. Kembali ke jalur jalan ini, memang selama puluhan tahun menjadi urat nadi utama transportasi darat untuk urusan logistik,
untuk urusan distribusi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan masyarakat ya untuk mobilitas. Dan inilah yang menghubungkan, selain provinsi juga yang saya sampaikan tadi, jalur jalan ini menghubungkan kabupaten kota di Kalimantan Timur ya. Nah, jalanan ini akhirnya mulai agak-agak berkurang yang lewat setelah jalan tol Balikpapan Samarinda itu beroperasi dan dibuka untuk umum. Nah, itu yang membuat jalur jalan Bukit Suharto ini mulai berkurang ya, tapi tetap masih banyak aja yang melintas. Teman-teman bisa lihat kan, ada kendaraan baik motor terutama mobil yang tentu melintasi jalur alternatif ini ya, karena ini juga ada banyak desa kan di kiri kanan. Para penduduk yang tinggal di kawasan Bukit Suharto ini ya, walaupun ini belum sampai di Bukit Suharto ya, artinya di jalur Samarinda Balikpapan ini teman-teman, ini juga rata-rata warga pendatang ya, dari Jawa maupun dari Sulawesi. Ada yang mereka datang secara mandiri, ada juga yang merupakan datang sebagai warga transmigran ya, ini di masa lalu ya teman-teman. Jadi di beberapa desa di kiri kanan ruas jalan Samarinda Balikpapan ini dulunya ada kawasan warga transmigrasi ya, transmigran dari Pulau Jawa ya, ada juga dari Pulau Bali ya, dan kalau pendatang lainnya juga biasa dari Pulau Sulawesi. Nah, ini sangat dominan ya, selain ada penduduk lokal ya. Selain ada penduduk lokal juga ada warga dari pulau sebelah. Nah, ini kayak gini nih, ini di kawasan ini tentu tidak hanya warga lokal awalnya ya, tapi juga ada warga pendatang. Tapi itu dulu ya sudah bukan lagi disebut warga pendatang, tapi sudah mereka yang sudah beranak pinak di lokasi ini, dan mereka juga ikut membangun kawasan ini ya teman-teman. Dan tentu saja wajar jika kemudian di Kalimantan Timur sesuai statistik pendudukannya, sesuai statistik jumlah penduduknya gitu ya. Aduh, ngomong apa sih ini? Sesuai statistik, apa statistik susah betul ya. Statistik jumlah penduduk, statistik di Kalimantan Timur ini memang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, kemudian dari Pulau Sulawesi, selain juga tentu saja dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Seperti itu maksudnya. Jadi selain suku Dayak, Kutai yang memang berada di tempat ini. Oke teman-teman, kita mau izin ya, di kawasan Batuah ini kita mampir dulu ke rest area ya, karena untuk buang air kecil ya selain juga ngisi bahan bakar ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan. Jadi ini salah satu rest area di kawasan Batuah, ada SPBU, ada masjidnya ya, ada tempat ibadah, ada juga tempat makan. Dan setelah kita dari SPBU, sudah dari toilet, sudah dari istirahat tadi, kita lanjutkan perjalanan ya di Batuah ini. Kita bisa lihat warung-warung ini karena dekat SPBU, mereka yang jualan bensin atau BBM eceran ya, solar maupun pertalite. Nah, nggak serame dulu tentunya ya, buktinya tadi saya ngisi BBM di tempat ini nggak rame ya, nggak terlalu antri banyak gitu ya. Nah, ini berkah karena jalur jalan sini nggak serame dulu. Dan di kawasan ini juga terdapat beberapa perusahaan tambang batu bara, karena itu jangan heran kalau ada beberapa perusahaan yang beroperasi di tempat ini, termasuk ada alat-alat berat tadi ya, ada mes-mes karyawan gitu ya di kawasan Batuah ini. Karena memang Kalimantan Timur ini banyak banget batu baranya teman-teman ya luar biasa, kekayaan yang patut disyukuri ya.
Oke, kita ikuti terus kawasan Desa Batuah ini teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran, komentar, monggo saja ya, silahkan. Dan ini di sebelah kanan tadi adalah Masjid Cheng Ho ya. Masjid Cheng Ho yang juga salah satu tempat ikonik. Dulu waktu jalur ini menjadi jalur utama, pasti penuh banget parkir mobil di kawasan Masjid Cheng Ho. Banyak orang yang transit di lokasi ini untuk sholat, untuk jajan di sekitar masjid gitu ya, karena perjalanan sudah cukup panjang. Nah, tadi bisa lihat ya, Masjid Cheng Ho tadi sudah tidak lagi terlalu ramai dan tidak sebanyak dulu yang jualan. Kalau dulu tuh wah macam-macam ya, ada jualan makanan ya, selain kaki lima, selain tukang pentol sama tukang es gitu ya. Sekarang tinggal ya tetap ada tapi nggak sebanyak dulu ya teman-teman. Ya, di depan ini teman-teman ada simpang 3 ya. Simpangan ini kalau kita belok ke kiri ya, bisa dilihat tugunya ini. Kalau kita ke kiri, ini jalur jalan yang tembus ke kawasan Sanga-Sanga ya, masuk wilayah Kutai Kartanegara juga. Oh iya, sebagai informasi ya teman-teman, lurah jalan ini yang kita sedang lalui ini juga masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi ini sudah bukan kawasan Samarinda lagi ya, tapi sudah memasuki wilayah Kutai Kartanegara yang ibu kotanya di Tenggarong. Jadi ini warga di kawasan ini ber-KTP Kukar. Dan di depan ini ada sekolah ya, bisa dilihat sekolah SD. Ini harus hati-hati kalau melintas di sini, jangan sampai ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagi warga Kalimantan Timur atau warga luar Kalimantan Timur ya, yang punya kenangan di ruas jalan Samarinda Balikpapan via Bukit Suharto ini, boleh juga dong tulis di kolom komentar kenangan apa yang pernah teringat ya, yang pernah direkam di ruas jalan Balikpapan Samarinda atau Samarinda Balikpapan ini. Kalau saya jujur pernah ya mengalami tabrakan beruntun di ruas jalan ini. Jadi gara-garanya ketika itu, kalau saya nggak salah ingat ya, itu
gara-gara ada anjing ya yang nyebrang jalan, melintas jalanan di kawasan ini. Dan anjing ini karena melintasnya tiba-tiba ya, tentu saja tiba-tiba, namanya juga anjing gitu ya, itu menjadikan salah satu mobil yang di depan anjing itu ngerem mendadak. Karena kita lagi konvoy, kendaraannya lagi padat, mobil yang pertama kali ngelihat anjing yang nyebrang pasti ngerem, di belakangnya juga mendadak ngerem ya, di depan mobil saya juga ngerem, nah saya juga ngerem, tiba-tiba di belakang mobil saya itu nggak ngerem, saya dihajar jepret dari belakang. Mobil yang saya kendarai juga maju, terdorong maju, mobil saya pun mengenai mobil box yang ada di depan saya. Nah, akhirnya kita berurusan di Polsek Tahura tadi, di Polsek Bukit Suharto. Ya ternyata mobil yang nabrak ini mobil travel, ya bukan travel resmi sebetulnya, travel plat hitam gitu ya. Kita nunggu lama tuh di kantor polsek sampai pemilik mobil datang dan mereka negosiasi untuk bagaimana ganti rugi. Ya udah saya milih udah dikasih duit aja gitu, karena tentu saja mobil masih dalam masa asuransi, sehingga ya saya tinggal klaim asuransi untuk perbaikan mobil yang mengalami kerusakan. Yang parah ya tentu yang bagian belakang ya, bagian ekornya mobil, karena ditabrak sama mobil paling belakang yang kaget mendadak, tidak tahu kalau semua kendaraan yang di depannya sedang berhenti mendadak. Dibanding dulu ya teman-teman, ruas jalan di kawasan ini sudah sangat nyaman. Kanan kiri digali tanahnya, kemudian diisi cor beton, sehingga ini menjadi pengikat jalanan aspal supaya tidak cepat rusak. Dan tentu saja ini menambah volume kendaraan yang melintas. Jadi seandainya dari dulu ya situasinya kayak gini, mungkin pemerintah juga nggak mikir bangun tol kali ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, dengan keberadaan jalan tol Balikpapan Samarinda atau Samarinda Balikpapan itu sangat membantu mobilitas warga Kalimantan Timur ya. Apalagi yang suka LDRan nih, misalnya suaminya kerja di Balikpapan, istrinya di Samarinda gitu ya, atau sebaliknya suaminya di Samarinda, istrinya di Balikpapan misalnya. Nah, dengan adanya ruas jalan tol ya, itu bisa memudahkan, bisa baku ketemu ya, bisa mengalirkan rasa untuk saling rindu gitu ya, dengan cara melintasi jalan tol yang waktunya lebih efisien ya. Kalau dulu lewat jalan ini waduh bisa 2,5 jam, bisa 3 jam, 3,5 jam, bahkan bisa kalau pas jalurnya padat banget ya, itu waduh bisa lama banget kita antri di ruas jalan Bukit Suharto ini. Apalagi kalau misalnya ada trailer atau kendaraan alat berat yang mengalami insiden dan menutup ruas jalan Samarinda Balikpapan ini, wah sudahlah, itu antrian nggak bisa lagi dielakkan ya teman-teman. Oke, di sebelah kiri ini ada kawasan milik Dinas Pertanian ya, ada bibit-bibit buah, tanaman, pohon gitu-gitu ya. Tapi kayaknya anggaran lagi diperketat ya. Jadi nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Sudahlah, anggaran dipotong ya, efisiensi gitu ya. Proyeknya nggak ada pula. Wah, wassalamualaikum dah ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini ya.
Nah, di ruas jalan ini teman-teman kembali ada yang mengalami kerusakan atau longsor. Nah, ini ada sistem buka tutup, kita harus antri, harus sabar. Kita berikan kesempatan untuk petugas yang mengatur di tempat ini bisa membantu mereka untuk ketertiban ya. Jadi kita berikan apresiasi karena mereka mau ya, walaupun dengan upah yang tentu enggak maksimal gitu ya, tapi mereka mau ikut menjaga situasi di tempat ini. Nah, ini ruas jalan yang longsor sedang dalam proses perbaikan, makanya ada sistem buka tutup ya, gantian kita lewat yang arah dari Balikpapan untuk berhenti sesaat ya, karena nggak mungkin ini dilewati dua kendaraan dari arah berlawanan karena situasi situasi jalan longsornya ya, situasi jalan longsornya ini masih belum diatasi secara maksimal. Tapi Indonesia ini keren ya, ada longsor, mobil antri ya, yang dagang banyak ngambil kesempatan ya, nggak ada takutnya pokoknya warga Indonesia ini. Dimana ada banyak mobil, di situ antri, disitulah kita jualan ya. Alhamdulillah ya. Yang merasa merdeka di kawasan ruas jalan ini tentunya para pengendara motor ya. Dulu sebelum ada jalan tol ya, pengendara motor ini harus berbagi jalur ya, bahkan kalau kita bisa bilang berebut jalur antara mobil dengan motor. Mobil merasa benar, motor juga merasa benar. Akhirnya banyak sekali insiden yang berakhir di kantor polisi karena sama-sama tidak mau mengalah ya teman-teman. Kalau sudah insiden ya rugi semua sebetulnya, rugi waktu, rugi biaya, material gitu ya. Jadi kita biasakan berkendara dengan hati yang nyaman, tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing ya, karena itu akan sangat membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Oh iya, salah satu kelebihan kita berada di Kalimantan Timur ini, yang itu sudah diakui oleh beberapa kawan saya dari luar Kalimantan Timur, itu apa? Berkendara di sini, naik mobil di kawasan Samarinda Balikpapan inilah terutama ya, itu jarang sekali ada klakson yang bersaut-sautan kayak di kota-kota besar lainnya ya. Jadi kadang teman saya itu gregetan, kok anteng banget ya nggak ada yang klakson gitu ya. Itu kelebihan kita tuh ya. Di tikungan yang juga menanjak ini, teman-teman di kawasan Batuah ini harus hati-hati ya, karena kadang-kadang tiba-tiba ada kendaraan warga dari sisi kiri langsung nyerobot masuk ya, ini bahaya banget. Sebagai informasi buat teman-teman ya, kecepatan mobil ini rata-rata saat saya mengendarai ini adalah 60 sampai 80 km per jam. Ya 80 itu jarang banget ya, kecuali kalau kita di tol ya tentu 80 sampai 100 ya. Kalau di sini ya antara 60, 70, 80 itu udah jarang banget. Dan yang paling penting sebagai informasi buat teman-teman, kondisi jalan di Bukit Soeharto ini dipersiapkan untuk kecepatan maksimal 60 km per jam. Ya memang didesain untuk kecepatan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau tancap gas sampai 100 bahkan 120 misalnya kilometer per jam, itu tentu sangat kurang direkomendasikan, dan itu membahayakan baik diri sendiri maupun pengendara yang lain ya. Dan bagi saya yang nggak terasa nih, kawasan Bukit Soeharto ini adalah
sudah terbuka ya. Dulu kita ngeliat kiri kanan jalan ini masih hutan lebat. Nah sekarang kelihatannya udah kelihatan gundul ya teman-teman. Entah itu karena aktivitas penambangan batu bara atau pembukaan lahan sawit. Nah ini yang membedakan situasi kondisi ruas jalan Bukit Suharto saat ini dibanding di masa lalu ya. Dan sebagai informasi juga buat teman-teman ya, saking sepinya nih saya pun jarang lihat kendaraan ya kalau sudah situasi kayak gini. Ini contohnya lagi sepi nih, nggak banyak, paling ada 1-2 motor gitu ya, kemudian ada mobil sesekali. Tapi memang untuk healing begini ya lumayan lah ya, jalan-jalan melihat pemandangan hijau supaya mata kita sehat ya. Melihat yang hijau-hijau gini itu membuat mata kita sehat dan kita bisa tetap menikmati perjalanan. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, bisa melintasi kawasan Bukit Suharto tanpa ada hambatan sama sekali. Ini alhamdulillah sekali lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Sambil menyusuri perjalanan Bukit Suharto ini ya, nah kayaknya saya sesekali pengen deh ngasih hadiah ya atau giveaway gitu ya buat teman-teman yang setia nonton channel ini dari awal sampai akhir ya, termasuk yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah nanti saya akan kasih pertanyaan ya, dan teman-teman tinggal tulis jawabannya di kolom komentar. Siapapun yang menjawab dengan benar pertama kali nanti akan saya kirimkan tumbler 1/2 M ya, maksudnya 1/2 million ya, 1/2 M yang viral di Arab Saudi. Jadi nanti secara random saya akan tanya, ini ada pertanyaan, entah di menit berapa nanti saya sebutkan. Nanti tolong teman-teman tinggal jawab di kolom komentar atas pertanyaan saya. Nah, jadi nanti kalau sudah diberikan pertanyaan silakan dijawab. Nah, siapapun yang menjawab pertama kali di kolom komentar maka saya akan kirimkan paket hadiah tumbler 1/2 M. Itu viral kok itu ya, tumbler 1/2 M, tapi jangan request warna ya, sesuai dengan warna yang ada. Untuk berapa orang? Nah untuk saat ini ya 1 dulu ya. Siapa yang duluan 1 orang saya akan kirimkan ya, atau bagusnya gimana ya, yang duluan atau diundi gitu ya. Ya deh, pokoknya begitu nanti saya berikan pertanyaan, siapa yang menjawab 10 orang yang pertama kali menjawab dengan benar, maka nama 10 orang itu akan kita undi ya. Akan kita undi untuk mendapatkan hadiah tumbler 1/2 M ya, 1/2 miliar ya. Tumblernya 1 aja ya, cuman merek tumblernya memang gitu 1/2 M ya. Udah kaya banget gitu ya kalau punya 1/2 M. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat ya, ini dia situasi Bukit Suharto yang kalau kita nengok kanan kiri itu sudah nggak kayak dulu yang lebat, bener-bener banget lebat. Sekarang ini sudah ya entah dijadikan sawit
entah buka lahan karena batu bara, entah karena banyak hal ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya. Seperti janji saya akan berikan pertanyaan di video ini. Pertanyaannya adalah, apa nama kayu yang merupakan kayu khas di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Timur? Nama kayu yang merupakan khas Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur. Nama kayunya apa ya? Karena itu di Jawa nggak ada, adanya di Kalimantan. Nama kayu yang biasanya disebut orang itu kayu besi. Nah, nama kayunya kayu apa dan nama latinnya apa? Tolong tuliskan di kolom komentar nama kayu apa, dalam kurung nama latinnya itu apa. Oke, saya akan kumpulkan jawaban ini ya. Maksimal 30 jawaban. Nah, yang jawabannya benar 30 orang nanti akan saya undi ya, dikocok arisan gitu, saya tulis namanya kemudian saya undi. Nah, mereka yang beruntung, 1 orang akan saya kirimkan tumbler setengah M ya, tumbler setengah M dengan warna yang tersedia. Ongkos kirim saya yang tanggung ya, ongkos kirim yang saya yang tanggung. Insya Allah saya akan kirimkan hadiahnya, saya undi untuk teman-teman 30 orang yang menjawab dengan tepat. Nanti diundi 1 orang yang akan saya berikan hadiah gitu ya teman-teman ya, clear ya. Dan syaratnya tentu sudah subscribe channel ini ya, dan juga apalagi syaratnya, ya udahlah jangan banyak-banyak saya syarat ya. Subscribe channel ini dan juga follow IG dari channel ini ya. Nanti kita akan kirimkan hadiahnya ke alamat masing-masing, nanti kita lanjut di DM ya. Jadi begitu sudah ditentukan pemenangnya, kita akan tanya adakah Instagramnya, baru kita DM untuk minta alamatnya. Mudah-mudahan beruntung ya teman-teman. Ingat pertanyaannya, apa nama kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi dan apa nama latinnya?
Alhamdulillah teman-teman, kita sampai di rest area ya. Ini salah satu rest area yang pernah mengalami masa jayanya di kawasan Bukit Soeharto ini. Ada banyak sekali warung di sini yang menyediakan makanan, minuman atau tempat istirahat. Dulu ini rame banget ya. Dulu sebelum ada tol banyak sekali mobil-mobil yang istirahat di sini, parkir di tempat ini. Tapi sekarang setelah tol Balikpapan Samarinda berdiri, teman-teman bisa lihat ya, tidak banyak mobil yang mampir istirahat di sini. Bahkan sebagian warung juga sudah tidak beroperasi lagi. Ya, ini mengingatkan saya sama ini ya, film The Cars ya, film Cars, film kartun tentang mobil yang kemudian menceritakan ada jalur rute 66 yang setelah ada jalan tol, rute 66 itu sepi, banyak kemudian yang punya toko, punya warung, punya kios-kios itu tutup ya, karena nggak ada lagi orang yang lewat. Itu juga sama dengan kalau di Pulau Jawa itu jalur Pantura yang dulu rame banget, tapi karena sekarang tol di ruas Jawa itu sudah sangat terkoneksi dengan sangat baik, akhirnya berkurang juga. Jadi semua ada masanya ya teman-teman, semua ada masanya, semua ada waktunya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hal-hal baik ya. Tinggal teman-teman kita semua tetap nyari peluang terbaik supaya ya, agar supaya kita tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha, insya Allah rezeki selalu ada dari Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ini juga salah satu lokasi ikonik yang dulu orang selalu mampir di sini, bahkan seolah-olah menjadi kewajiban gitu ya. Kalau nggak mampir tuh haram hukumnya ya. Bercanda ya. Ini adalah lokasi tahu Sumedang teman-teman. Jadi dulu hampir semua orang yang melintasi Samarinda Balikpapan pasti minimal ke toilet ya, minimal pernah mampir ke Tahu Sumedang ini. Tapi sekarang tidak lagi beroperasi teman-teman ya, bisa dilihat ini Tahu Sumedang tidak lagi beroperasi, sudah ditutup pagar. Jadi nggak ada lagi yang mampir di warung Tahu Sumedang ini. Jangan ditanya kenapa, saya juga nggak tahu ya. Tapi sekilas saya lihat coret-coretan yang ada di pagar itu kayaknya sih menyalahkan
otorita IKN ya, menyalahkan otorita IKN ya. Mudah-mudahan sih nggak begitulah ya, mudah-mudahan ya. Karena memang kawasan IKN ini kan kawasan ini ya, apa namanya, ya merupakan kawasan yang mau tidak mau suka tidak suka ya memang menjadi kawasan khusus ya teman-teman.
Alhamdulillah akhirnya kita juga sampai di kawasan Sungai Merdeka ya. Ini adalah kawasan Sungai Merdeka Samboja yang juga masuk di kawasan ibu kota Nusantara. Nah, ini yang apa namanya, dekat ya, dekat dengan jalur ke ibu kota Nusantara, teman-teman. Jadi nanti ada kayak pertigaan atau perempatan gitu. Kalau belok ke kiri kita ke tol Samarinda Balikpapan atau Balikpapan Samarinda, dan kalau kita ke kanan itu menuju ke ibu kota Nusantara atau IKN.
Sahabat semua, akhirnya kita udah sampai di sini ya. Kalau udah sampai di sini ini berarti kita udah deket dengan kawasan Samojaya, yaitu kilo 38. Dan ini banyak truk ya yang antri solar ya di SPBU. Nah, ada SPBU di depan ini antri ya. Dan kalau kita ke kanan, kita ke arah ibu kota Nusantara seperti yang saya sampaikan, termasuk menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau sampai ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ya. Itu jalur jalan nasional. Dan karena saya ingin melanjutkan perjalanan kembali ke Samarinda, maka saya tidak bisa melanjutkan perjalanan lurus ke Balikpapan, tapi saya harus balik kanan ke Samarinda melintasi jalan tol ya. Jadi kita lewat tol untuk kembali ke Samarinda. Tapi setidaknya kita sudah lewat Bukit Suharto, teman-teman pun sudah tahu seperti apa situasi di Bukit Suharto ya teman-teman. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Dan ingat, jawab pertanyaan yang ada di video ini, tulis jawabannya dan nantikan hadiah undian yang akan dikirim ke alamat masing-masing. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.